intramural akhirnya sudah kelar ya. Bayangin, diceritain aja lumayan lama itu padahal singkat ya, ceritanya singkat padat, sesingkat padat mungkin. Gimana pas ngelakuinnya gitu ya. Oke, kita ke ekstramural. Ini kalau menurut aku ya the fun best partnya, karena banyak pengalaman dan keseruan yang didapat, ilmu juga banyak banget. Oke, yang pertama ini ada di Bio Farma. Jadi di Bio Farma itu ada 2 tempat magangnya, ada yang di Pasteur yang di kotanya dan ada yang di Lembang. Nah, kemarin itu kita magangnya tuh banyakan yang di Lembang. Jadi kayak di Lembang itu 3 minggu. Jadi untuk ngontraknya itu kita di deket Lembang, jadi dingin dan seru. Itu seru sih kalau yang di Bio Farma tuh, karena nggak begitu yang capek-capek banget kerjaannya, karena kan ngikutin jam kantor gitu loh. Kalau jam kantor itu kan oke ya, kita masih oke lah, masih hidup gitu. Misalnya jam 7, jam 8 masuk, terus sore jam 5 tuh udah pulang gitu. Itu udah surga bagi kita ya. Bisa dibayangkan. Jadi kalau yang di Pasteur itu kita mempelajari tentang produk-produk Bio Farma, apa aja yang diproduksi, gimana cara produksinya, gimana kita lihat di dalam labnya seperti apa gitu. Kalau misalkan yang di Lembang itu kita lebih ke manajemen hewan cobanya atau hewan labnya gitu. Jadi kita bersihin kandang, kita kasih makan, kasih minum. Ada kelinci, ada marmut, ada kuda gitu. Kita ngambil darah di kuda untuk buat serum gitu-gitu. Seru sih, dan itu pengalaman yang nggak bisa diulang lagi dan nggak bisa didapetin sembarangan gitu loh. Jadi itu seru-seru. Kalian bertanya-tanya, kok di Bio Farma kan produksinya vaksin manusia, kok butuh dokter hewan? Ya karena mereka masih menggunakan hewan untuk hewan cobanya gitu. Jadi masih banyak membutuhkan dokter hewan di situ untuk memastikan kesejahteraan hewan tersebut dan lain-lain sebagainya. Oke, next, jadi magang di peternakan ayam. Aku kebagian di Cipendawa, itu di daerah Puncak. Jadi sebulan di situ. Nah, jadi di sini kita belajar tentang manajemen peternakan ayam gitu ya di perusahaan tersebut, gimana biosecurity-nya, bagaimana cara mereka ngasih makan, sistemnya itu seperti apa, kapan dikasih makan, minum, vitamin, kalau misalkan sakit tuh gimana penanganannya. Terus misalkan kemarin juga sempet beri kesempatan untuk nekropsi, terus ternyata hewannya koksi gitu ya, dan kita juga tahu jadinya gimana cara ngobatin ayam, karena kan ayam tuh populasi ya, nggak satu persatu tuh kita obatin gitu kan. Jadi itu belajar banyak juga di situ. Terus juga belajar untuk vaksin ayam, dan di situ kita dapat peternakan petelur sebenarnya, cuman belum dewasa, jadi kita nggak kebagian untuk panen telur tiap hari. Nah, kalau misalkan nih kebagian pas panen telur setiap hari, mantap. Alhamdulillah masih dilindungi ya. Jadi agak-agak gabut-gabut dikit, tapi tetap banyak kok ilmu yang didapat. Makasih ya. Jadi aku punya cerita lucu ya. Kalau misalkan di peternakan ayam itu rata-rata ya, kalau mau masuk itu ribet karena kita harus di desinfektan dulu gitu. Jadi setiap pagi nih itu harus melewati yang namanya si desinfektan itu. Jadi kita harus mandi dulu. Jadi kita pakai baju kita sendiri. Biasanya kita belum mandi karena kan nanti bakal diguyur tuh. Ya kita dari tempat mes ke kandang, kita belum mandi, kita masih pakai baju sendiri. Terus kita mandi berramai-ramai itu ya, udah kayak sapi nunggu giliran untuk dimandiin. Nah, abis kita mandi, kita itu kayak tetap jadi masuk ke lorong gitu. Lorongnya itu kayak ada maze-nya gitu loh. Jadi kita itu harus dapat desinfektan yang banyak gitu setiap harinya. Jadi tiap hari itu kita selalu
teriak-teriak kayak lari-larian kayak biar cepet gitu loh dapetnya, karena tuh disemprot dari atas gitu loh kayak lagi ada di car wash. Jadi ya udah kita tiap hari itu ya lari-lari kayak cewek-cewek kayak berisik banget gitu karena desinfektan tuh bau kan dan dingin banget gitu, posisinya ada di puncak, terus pagi-pagi itu kayak udah disemprot gitu dengan desinfektan. Dan ya gitu deh, pakai baju seperti ini gitu ya, ntar ada foto-fotonya juga, seru sih. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke dalam peternakan tersebut, kita udah mager banget lagi untuk keluar, karena ya kita harus, kalau keluar kita masuk harus mandi dan disemprot desinfektan lagi kayak gitu. Oke, 1 bulan berikutnya itu aku magang di klinik ya. Aku kebagiannya di My Vets BSD sama di Veterina Satwa Bintaro. Jadi kayak ngekos di daerah Bintaro gitu biar bisa deket di kedua klinik tersebut gitu ya. Nah, seperti di klinik pada umumnya sih, kita lebih ke merawat hewan yang memang rawat inap. Kita kasih obat, bantu belajar untuk misalkan pasang IV cat, terus juga ikut operasi. Dan kalau misalkan di ruang konsultasi itu ya paling kita ngamatin aja dokternya itu gimana sih caranya untuk ngomong sama pasien, kayak gitulah secara garis besarnya tuh. Dan kalau misalkan di My Vets itu dapat kasusnya tuh lumayan banyak tuh, beragam banget, sampai yang berat-berat juga banyak banget, operasinya juga kayak wah ini tuh kasusnya sangat gimana ya, beragam gitu, dan hebat banget sama dokter-dokter di sana tuh bisa ngehandle kasus-kasus dengan baik gitu. Nah, next itu 1 bulan ditempatin di tempat yang berurusan dengan atau berhubungan dengan kuda gitu ya. Kebagiannya di Denkavkut, itu Detasemen Kavaleri Berkuda, itu di Lembang. Banyak ya dapat magang di daerah Lembang, itu dingin banget. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, Denkavkut itu adalah tempat dimana TNI kita, militer kita itu berlatih berkuda gitu. Dan di sana itu kudanya ada banyak banget, mungkin ratusan ya. Jadi almost every day itu ada kasus aja gitu, kuda kenapa. Jadi di Denkavkut itu ada 1 tempat kayak semacam klinik untuk kuda gitu. Jadi kalau kuda kenapa-napa dirawat segala macamnya di situ. Dan ada juga dokter hewan, jadi dokter hewannya itu juga militer gitu angkatan, jadi kayak keren kan, dokter hewan juga bisa jadi militer gitu. Jadi karena kudanya itu ada ratusan, kita harus standby kayak 24 jam gitu di klinik itu. Jadi bergantian gitu, semacam piket, pokoknya harus ada yang jaga, karena banyak juga kuda yang emang harus dirawat intensif. Terus juga kebanyakan kolik kuda itu di malam hari gitu-gitu loh, jadi harus ada standby 24 jam. Sementara di Lembang itu kalau malam udah dingin banget sampai bisa kayak ada kabut-kabut gitu, jadi lumayan challenging untuk kita kayak harus standby jaga terus walaupun ada atau nggak ada kudanya gitu ya. Jadi pada saat kita magang itu pas banget lagi ada perlombaan berkuda, jadi seru banget ya, walaupun lelah tapi seru karena kita nontonin perlombaan berkuda gitu kan. Nah di sana kita tuh jaga kalau misalkan sampai ada kuda yang kenapa-napa, dan kita juga di situ kayak meriksa kesehatan kudanya, apakah kudanya sehat, apakah bisa kudanya itu ikut lomba, semacam kayak gitu sih. Next itu di bagian sapi, aku bagian di KPSBU Lembang, itu Koperasi Peternak Susu Bandung Utara ya. Jadi di daerah Lembang juga, dapatnya emang banyakan Lembang. Jadi KPSBU ini tuh kayak suatu wadah, jadi koperasi dimana dia itu sebagai apa ya, ya wadah aja gitu untuk para peternak-peternak di daerah Bandung Utara gitu. Jadi di KPSBU ini ada kayak semacam kalau misalnya kalian pernah ke Lembang gitu ya, ada kayak toko buat jualannya gitu, ada yang jual susu Lembang, terus yogurtnya gitu, terus di belakangnya itu tuh sebenarnya ada kantornya. Nah di kantornya itu ada beberapa dokter hewan dan juga banyak banget pegawai inseminator gitu untuk
ke lapangan untuk membantu peternak-peternak kecil yang ada di daerah situ gitu. Jadi setiap harinya aku itu harus ngikutin salah satu dokter atau salah satu inseminatornya untuk turun ke lapangan. Biasanya tuh naik motor, dan biasanya kalau lagi rame itu misalkan ada panggilan itu bisa kayak ke 5 sampai 8 peternak, ya sampai 10 mungkin lebih atau ya ke peternak-peternak kecil gitu. Jadi naik motor itu bener-bener ke peternak 1, ke peternak 2, peternak 3 gitu. Jadi banyak banget kasusnya di sana. Terus suka ikut operasi juga. Terus abis itu pengalamannya juga super banget karena kayak gimana ya, itu di Lembang itu ya, ternyata kalau misalnya kalian lihat kan kayak lihat bukit-bukit aja gitu kan. Nah, ada di mana tuh aku naik ke atas bukit itu dengan motor itu, dan jalanannya itu cuman kayak buat satu motor doang gitu. Jadi kiri tuh bisa kayak jurang gitu yang kayak wow, ini seru banget, pengalaman yang memang nggak bakal bisa terulang lagi gitu. Kayak ngapain gue ke Lembang naik-naik ke atas gunung gitu kan kalau nggak karena ada peternakan sapi di situ. Jadi wah, itu seru banget sih, dan ya ada adrenalinnya juga ya, maksudnya kayak either lo selamat atau jatuh. Oke, jadi ilmu yang paling kepake pas kita di KPSBU ini adalah ilmu yang di URR, yang dimana kita harus masukin tangan ke pantat sapi gitu ya. Jadi kita bisa analisa di situ kenapa misalkan sapi ini kok nggak bunting-bunting, ada masalah apa di organ reproduksinya ataukah di nutrisinya kayak gitu. Kalau misalkan si sapi ini udah bunting gitu, berapa sih umur si kebuntingan sapi ini gitu, kita harus tahu. Terus gimana sih cara inseminasi buatan, terus gimana cara memasukkan ibegan yang tepat dan lain-lain sebagainya, itu kita harus tahu. 1 bulan terakhir ini dibagi 2 ya. Yang 2 minggu pertama itu aku di karantina, balai karantina, dan di balai karantina itu kita bisa milih di mana aja, dan kebetulan aku milih Bali ya karena bisa sambil liburan ya kan, why not. Nah, balai karantina itu kayak apa ya, kayak border ya, supaya penyakit itu nggak langsung masuk gitu. Misalkan balai karantina itu ada di Bandara Soekarno-Hatta, ada di Bandara Ngurah Rai, ada di pelabuhan Gilimanuk kayak gitu loh. Jadi kayak di perbatasan wilayah itu pasti ada balai karantinanya supaya mencegah penyakit untuk masuk dari daerah satu ke daerah yang lain. Pas aku di Bali, aku kebagian ke bandaranya, terus aku kebagian juga di kantornya itu di daerah Sanur dan Pasar, terus aku kebagian juga ke Gilimanuk, aku kebagian juga ke Benoa, Tanjung Benoa. Terus aku kebagian untuk sumpah ini lucu, ini cerita lucu banget ya. Jadi kebagian di Tanjung Benoa ya. Terus one day ini lagi ada berita-berita ASF, African Swine Fever, yang konon katanya udah mulai masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, ini aku jadi ceritanya tuh berdua doang di balai karantina Bali sama yang namanya Dewo. Ada temen kelompok yang entah kenapa ujungnya dia lagi gitu ya. Terus satu hari ini Kak, kita persiapan ya mau ke kapal pesiar gitu kan. Terus kita udah kayak wah, kita ke kapal pesiar, happy banget gitu kan. Kita bisa ngelihat at least dalamnya lah kayak gimana tuh kapal pesiar gitu kan. Udah dong, kita udah kayak oh ya baik Bu gitu kan. Kita udah happy banget. Terus iya nih kita ayo jalan, kita ke kapal pesiar. Oh ya udah jalan dengan happy dan pedenya. Pas nyampe sana
Ya kita cek sampah kapal pesiar kita, udek-udek sampai bawah buat nyari apakah ada daging babi kita. Jadi kita kira juga mungkin kita yang masuk gitu kan. Enggak, ini sampahnya dikeluarin dulu dari kapal pesiarnya, baru tuh turun tuh sampah ya kita udek-udek ya. Gitu ceritanya jadi anak koas. Tapi selebihnya seru banget ya, kita jadi belajar gimana sih jadi dokter hewan tapi di pemerintahan. Gimana caranya kita hafal tuh undang-undang karantina, pokoknya undang-undang yang terkait karantina, supaya menjaga Indonesia ini atau perwilayah ini tuh bebas dari penyakit baru gitu. Ada penyakit-penyakit yang belum ada kan di Indonesia, gimana caranya kita harus membuat penyakit itu ya tetap nggak ada di Indonesia, semacam itulah. Terus next ini yang seru juga. Jadi ini tuh magang pilihan 2 minggu, itu magang pilihan, terserah mau magang di mana aja. Even kalau mau magang di Malaysia, di Thailand pun boleh. Tapi kemarin ini aku memilih untuk di Jakarta Aquarium. Kenapa? Karena di Jakarta satu, terus di mall. Nggak sih, nggak karena itu sumpah. Tapi mungkin itu salah satu faktornya ya, karena kan udah tahu sendiri koas udah di mana-mana gitu kan. Nah, kenapa milih JAI? Karena aku ngerasa kalau misalnya kita pas di kuliah atau dimanapun itu pas koas juga belum mendapat pelajaran tentang ikan, kayak nggak banyak gitu loh kita mempelajari tentang ikan. Dan ya di sini menurut aku kesempatan untuk magang di Jakarta Aquarium, ya kesempatan nggak bakal dapet 2 kali nggak sih untuk magang di Jakarta Aquarium. Dan siapa yang nggak mau setiap harinya ngelihat ikan sebagus itu, sebanyak itu, ya bener-bener tanda petik kita ngelihat ikan, kita ngasih makan ikan dari atas, terus kita main-main juga sama ikan. Terus sebenarnya kalau misalkan punya sertifikat diving itu kalian boleh untuk ngasih makan ikan yang langsung ke bawah, yang akuarium, main akuarium itu kan suka ada ngasih makan ikan tuh turun diving ke bawah itu kan. Kalau misalnya punya sertifikat itu boleh dikasih kesempatan untuk ngasih makan ikan. Tapi ya sayangnya saya tidak punya sertifikat diving itu, jadi enggak. Ya udahlah, pengalaman yang lain-lain itu juga udah banyak banget kita bisa nekropsi ikan kalau ada kenapa-napa. Dan kemarin itu juga diberi kesempatan ya gimana setiap harinya JAI itu nge-manage semua akuarium di sana gitu. Kayak gila sih, itu pengalaman juga yang gak akan terlupakan, dan ya bener-bener pengalaman berharga banget juga gitu. Dan menurut aku ya mungkin yang agak berat pada saat koas itu adalah kita berpindah-pindah tempat terus, dan kita harus nge-switch di waktu yang lumayan singkat gitu ya. Dari kita jadi dokter ayam, jadi dokter sapi, jadi dokter hewan kecil, jadi dokter ikan, itu kita nge-switch kayak in split second, harus bisa ini juga, harus bisa ini juga, harus belajar ini juga, harus belajar. Dan itu lumayan berat gitu ya, karena ya kebetulan otak manusia atau lebih tepatnya saya itu terbatas gitu ya. Tapi itu bener-bener pengalaman yang seru banget dan gak akan terlupakan. Dan pokoknya end of tempat, masing-masing tempat itu harus dibikin laporan, harus dibikin presentasi, harus diujianin gitu. Jadi dari tadi cerita yang panjang lebar itu juga sebenarnya belum kelar masalahnya, masih ada laporan-laporan ujian-ujian yang menunggu di 6 bulan berikutnya gitu. Dan akhirnya bisa sidang jadi dokter hewan, finally usai ceritanya. Lumayan panjang ya Wak, ya kalau misalkan kalian nonton sampai akhir berarti kalian emang pengen banget jadi dokter hewan dan penasaran gimana sih kalau koas kedokteran hewan. Oke, sekian itu aja. Semoga kalian mendapat informasi yang baru. Semoga kalian suka video ini, video sharing-sharing. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.